Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, siapa yang mau memimpin doa kita? Oke, Rina, silakan pimpin doa kita. Amin. Terima kasih buat yang memimpin doa kita pada hari ini. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan materi kedewasaan fisik dan kedewasaan emosional. Kedewasaan fisik adalah merupakan kedewasaan yang dilihat dari aspek jasmani, yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tubuh seseorang. Misalnya yaitu bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, dan bertambahnya otot-otot pada tubuh. Selain itu, yang termasuk dari kedewasaan dari aspek fisik yaitu adalah hal-hal seksual, yaitu perkembangan kemampuan organ seksual ataupun ciri-ciri seksual yang semakin membedakan antara pria dan wanita. Oke, sebelum Ibu menjelaskan bagaimana ciri-ciri kedewasaan fisik, adakah di antara kalian yang mengetahuinya? Oke? Kepada Tina, coba jelaskan, Nak. Ya, bagus. Jawaban Tina sangat bagus. Oke, Ibu jelaskan kembali bagaimana yang dimaksud dengan kedewasaan. Ciri-ciri dari kedewasaan fisik. Baik. Ciri-ciri dari kedewasaan fisik adalah: pertama, mampu menerima keadaan fisiknya dengan rasa bersyukur. Yang kedua, dapat menempatkan seks pada proporsi yang wajar. Yang ketiga, dapat memilih makanan yang memenuhi persyaratan gizi atau dapat mengatur kebutuhan gizi pada tubuhnya. Yang terakhir yaitu mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dengan istirahat. Oke, dari materi ini apakah semuanya sudah dapat dipahami atau apakah perlu masih Ibu jelaskan? Oke, jika semuanya sudah dapat dipahami, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kedewasaan emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Prancis, yaitu emotion. Emotion atau emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi dapat ditujukan ketika seseorang merasa senang, marah kepada seseorang, atau takut terhadap sesuatu hal. Menurut Kleina, pada bukunya tahun 1981, emosi didefinisikan sebagai suatu kondisi yang berhubungan dengan tujuan tingkah laku. Emosi diartikan sebagai perasaan, yaitu pengalaman afektif, kenikmatan, kegembiraan,
marah, sedih, dan takut. Oke, jadi kedewasaan emosi dimaksud adalah mampu mengendalikan emosi dalam dirinya. Bagaimana cara mengendalikan emosi pada diri kita? Siapa yang tahu? Sebelum Ibu jelaskan, apakah ada yang tahu? Oke, kepada Rido, silahkan nak. Ya, bagus. Jawaban kamu sangat bagus. Oke, apakah masih ada yang lain? Iya, Santi? Ya, betul. Oke, jawaban kalian sangat bagus. Baik, Ibu jelaskan kembali. Bagaimana cara mengendalikan emosi? Cara mengendalikan emosi pada diri kita yaitu dengan cara pertama, buang pikiran-pikiran yang bersifat negatif atau buruk dalam pikiran kita. Yang kedua, menenangkan pikiran. Menenangkan pikiran dapat dilakukan dengan cara membaca Alkitab, menyanyikan lagu-lagu rohani yang dapat menghibur hati. Kemudian, berusaha memberikan pikiran positif. Dan juga dapat menceritakan masalah yang dihadapi kepada orang yang lebih dipercaya. Dan yang paling utama yaitu mampu menguasai diri. Di dalam Alkitab Amsal 16 dikatakan, Amsal 16 ayat yang ke-32. Mari kita baca, yaitu orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Maksudnya ini yaitu orang yang bisa mengendalikan emosi itu adalah orang yang kuat. Ada juga dalam Amsal 17 ayat yang ke-14, yaitu memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi mundurlah sebelum perbantahan dimulai. Ini merupakan cara mengendalikan emosi, yaitu dengan cara kalau kita mulai naik darah, lebih baik kita pergi sebelum meledak. Oke, demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, apakah ada yang bisa menyimpulkannya? Oke, kepada Rudi, coba nak simpulkan. Ya, bagus. Karena dia dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, Ibu kasih sama dia nilai 100. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini.